والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكذب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fauzikum ayuhallah wa nafsi bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa khabatun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hathama kuntu wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak semuanya, ambil saja kepada orang tua kita, terutama Sohibul Bait Bapak Haji Agus Salim, mudah-mudahan beliau selalu sehat, dan Ketua JKS Bapak Haji Tani, orang tua kita lagi Bapak Haji Abdul Saleh, Bapak Haji Haji Joyo, Pak Haji Joyo hadir, terus Ustaz Maulana Ustaz Nasruddin, Ustaz Hasrul. Kalau dari sini pembawa acara Bapak Sain, Ustaz Saleh, depan-depannya aja ya, Ustaz Raimin, dan Ustaz Fauzi, dan bapak-bapak semuanya. Dan tadi datang Bapak Haji Jujung Junaidi. Iya, cucunya kebiasaan saya. Siapa lagi yang belum disebut? Banyak. Ada ya. Bapak Haji Zainal. Iya. Maaf ya. Jadi emang saya nggak sempat ngapalin nama-namanya. Wajah kenal, ngapalin nggak sempat. Jadi bapak semua tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah di pagi ini kita berkumpul di sini, mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai mic itu aja deh. Ini bagus semua. Semuanya pakai. Ini bagus semua. Ini apa, punggung saya nggak sakit, ini nyandar aja ya, maaf. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang fikih sekitar wudhu dan tayamum. Nanti di akhir saya akan jelaskan antara perbedaan wudhu dan tayamum. Mungkin wudhu sudah hafal ya, ini sekedar menambah pengalaman saja. Dan mungkin mengulang juga lebih bagus supaya lebih lancar dan lebih ilmunya
lebih mantap lagi sehingga pahalanya lebih berlipat ya. Jadi kita berada di sini itu memang harus sangat gembira, sangat senang, karena di antara amal soleh yang pahalanya itu sangat besar adalah duduk ya, artinya duduk ya berarti ya mau melek boleh, tidur boleh ya, ngantuk juga boleh. Duduk di halaqah zikir dan majlis ilmu, pahalanya sangat besar sekali ya. Bahkan itu menjadi potensi seseorang kalau duduk di majelis ilmu itu gampang masuk surga. Kalau lagi nyari ilmu nih, misalnya sepekan sekali, terus kemudian meninggal di tengah-tengah, yang penting tetap cari ilmu. Insya Allah meninggalnya sabilillah, gampang masuk surga. Itu duduk ya. Karena apa? Karena duduk seperti ini namanya itu diantaranya riyadul jannah ya, diantara riyadul jannah, taman surga. Berarti kita sudah berada di taman surga, tinggal masuk doang, makanya gampang ya. Kemudian diantaranya lagi keutamaannya duduk begini diampuni dosanya, keburukannya diganti dengan kebaikan. Terus kemudian di situ ada ketenangan, diturunkan oleh Allah ketenangan, rahmat, malaikat itu mengelilingi kita ya. Zikir kepada Allah juga memang pahalanya sangat besar. Antaranya tasbih 100 kali aja sehari itu seperti melakukan 1000 kebaikan. Itu baca tasbih mendapatkan 1000 kebaikan, kemudian dihapuskan 1000 kesalahan itu salah tasbih. Terus kemudian selamat dari adab, dari siksa. Nah, terus kemudian kalau kita banyak istighfar, maka nanti kita melihat buku catatan dalam satu riwayat, ini hadisnya ada semua ya, tapi tidak saya sebutkan lama nanti. Itu dalam satu riwayat, orang yang melihat bukunya, buku tulisan catatan amal banyak istighfarnya, itu girang banget, sangat senang sekali. Kemudian sholawat pagi, sore, zikir itu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan berwudu serta sholat itu diantara amalan-amalan yang pahalanya sangat besar. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang wudunya. Syarat surutul wudu, syarat wudu itu 10. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi karena alasannya apa? Karena wudu itu ibadah ya, ibadah badaniyah yang sudah jelas sekali, jadi bisa dilihat, dan memang disyaratkan dalam wudu itu adalah beragama Islam. Dan dia butuh niat, sehingga khusus orang Islam, karena kalau luar Islam kan niatnya beda ya, butuh niat itu butuh niat. Kemudian yang kedua adalah at-tamyiz. Tamyiz itu bagi orang yang sudah mengerti, anak tamyiz itu anak yang mengerti. Maka wudu yang dikerjakan oleh anak kecil yang belum tamyiz, ini tidak sah. Alasannya apa? Karena wudu itu sendiri butuh niat, sedang anak yang belum mengerti apa-apa itu nggak ngerti niat, nggak ngerti tujuan ya, jadi nggak ngerti tujuan. Jadi yang niat itu fungsinya adalah untuk membedakan mana pekerjaan itu yang berbentuk ibadah atau lainnya, maka dibutuhkan tamyiz ya. Kemudian yang kedua adalah an-niqah anil haid wa nifas, bersih dari haid dan nifas. Jadi dia sudah suci ya, suci dari haid dan nifas. Karena demikian
Karena wudhu itu ya ibadah itu. Jadi wudhu yang dikerjakan itu adalah merupakan ibadah. Sedangkan orang yang haid dan nifas itu bukanlah termasuk orang yang diperintahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Kan kalau wudhu kan untuk sholat ya. Sedangkan orang nifas dan haid kan tidak diperintahkan untuk sholat. Jadi ya nggak perlu wudhu, ya nggak perlu wudhu. Nah, jadi itu. Maka bahkan disebutkan bahwa ketika orang itu dalam keadaan haid dan nifas, wudhu itu hukumnya haram. Itu gitu. Ya. Kemudian yang keempat adalah wa alla yakuna 'alal wudhi ma yughayyirul ma'a. Hendaknya di dalam tubuh kita, anggota tubuh kita tidak ada sesuatu yang bisa merubah keadaan air. Ya. Jadi seperti adanya apa? Misalnya ada sabun satu contoh, atau air yang tercampur, misalnya kita ada minyak, sehingga misalnya airnya ke situ itu kemudian berubah menjadi air minyak, itu akhirnya bisa merubah air. Contoh kita mandi aja deh, mandi belum sempurna, kita terus pakai sabun, mandi gede, mandi junub. Kalau kemudian kita mandinya belum sempurna atau belum niat, terus kemudian kita mandi junub, sementara di tubuh kita ada sabun, terus air itu berubah menjadi air sabun, itu basuhan yang itu nggak sah. Karena apa? Airnya sudah berubah menjadi air sabun, suci tapi tidak bisa mensucikan begitu. Ini hati-hati, kadang-kadang itu belum sempurna sudah sabunannya banyak begitu, sehingga ada anggota tubuh yang belum terbasuh, tersiram. Terus kemudian siraman yang kedua yang harusnya itu baru mulai, karena tubuh tadi sebagiannya itu belum terbasuh, maka basuhan itu nggak sah. Yang kena air itu tadi, kena air yang tercampur sabun itu, ya, kena air yang tercampur sabun. Adapun kotoran, misalnya satu contoh kotoran yang ada di bawah kuku itu ya, itu kalau dia dari benda lain maka harus dibersihkan. Tapi kalau dihasilkan dari keringat, ya keringatnya sendiri, misalnya kuku, itu nggak wajib. Jadi kalau keringatnya sendiri, jadi nggak wajib. Tapi kalau benda lain yang ada di situ kayak tanah, lumpur, itu harus dibersihkan. Kemudian yang kelima adalah wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui tentang kefarduan wudhu. Jadi apabila ragu begini, jadi kita tahu kalau itu wajib, ini sunnah, itu ya bisa membedakan. Apabila ragu mengenai kewajiban wudhu, ya ragu nih, misalnya basuh muka wajib apa enggak, ya ragu itu berarti syak itu antara 50 kalau 100 namanya yakin, kalau 75% yakin, 25 enggak, namanya dzon. Ya, jadi ada syak, ada dzon, ada yakin. Jadi ini syak artinya 50 memang dia ragu, ini wajib enggak, memang enggak tahu gitu ya. Kemudian atau begini, dia meyakini bahwa wudhu sebelum sholat bagi orang yang berhadas itu hukumnya sunnah, satu contoh begitu ya, maka wudhunya tidak sah begitu, tidak sah wudhunya ya. Jadi wudhu nggak sah, jadi minimal nanti tahu pasti ya. Kemudian selanjutnya adalah wa alla ya'taqida fardon min furudihi sunnatan, tidak berkeyakinan yang fardu itu dianggap sunnah. Kalau misalnya satu contoh, basuh muka dianggap sunnah, ya kan? Nah itu berarti nggak boleh ya. Jadi misalnya gini, perinciannya,
Jadi wudhu seseorang itu dianggap sah kalau satu, ini ada catatan, mengetahui dengan pasti mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini tahu nggak mana yang wajib, mana yang sunnah? Tahu ya? Nah, yang kedua, meyakini semua yang dikerjakan wajib itu masih sah. Ini dari kumur nih, dari misalnya dari cuci tangan, terus berkumur, semua dianggap dia itu karena dari kecil wudunya seperti itu, wajib semua, itu sah wudunya. Ya karena dari kecil begitu. Jadi ceritanya nggak ada kesempatan ngaji karena kerja terus 24 jam nggak pernah berhenti. Sibuk maksudnya. Meyakini semua yang dikerjakan itu wajib. Kemudian yang ketiga, meyakini sebagian itu wajib, sebagian sunnah, tapi tidak tahu persis mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu sah wudunya. Wudunya sah. Jadi pasti ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang wajib nggak tahu, itu tetap sah. Ya. Jadi tetap sah. Apa itu? Jadi orang yang beramal, ya kan, tanpa ilmu itu kan ditolak. Batasnya orang yang beramal tanpa ilmu itu amalnya ditolak sejauh itu maksudnya. Ya. Bukan tanpa itu pasti nanti ditolak semua, nanti kasihan, ya kan? Itu tolak semua. Kemudian al-ma'ut tahur, airnya harus suci dan mensucikan. Ya, airnya harus suci dan mensucikan, kecuali air yang mustamal sudah dipakai. Maksudnya sudah dipakai itu untuk basuhan fardu, atau airnya itu mutanajis, air yang kena najis. Sedangkan air itu ada catatan berapa sekian, ini nanti bab air ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah wa dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadas. Bagi orang yang punya daimul hadas, terus-terusan berhadas, seperti keluar darah terus, namanya istihadah ya, bukan darah haid, bukan nifas, jadi istihadah. Jadi selain itu, atau orang itu kencing terus, maka orang yang seperti ini syarat berwudunya sudah masuk waktu wal muwalatu, dan berketerusan, baik di dalam wudu atau habis wudu langsung sholat. Dalam wudu mengerjakan yang fardunya harus berketerusan. Ya nggak boleh kayak orang biasa. Kalau orang biasa kan bisa diselingi dengan yang lain, satu contoh begitu berhenti dulu. Kalau itu enggak, karena orang itu pipis terus, bentar-bentar pipis, sebentar-bentar pipis. Ada yang kena penyakit beser? Nggak ada ya? Alhamdulillah sehat semua. Iya. Sehat semua. Ini contohnya ya. Contoh. Jadi bagi daimul hadas seperti istihadah terus-terusan keluar darah, seperti perempuan ya, nggak ada laki-laki istihadah, nggak ada, ya kan? Kan men ada dua, menstruasi, mencret. Nah, kalau mencret itu terdapat pada laki-laki dan perempuan. Kalau menstruasi khusus perempuan, itu yang mencret kali. Ya, itu. Dan sudah masuk waktu sholat. Jika tidak, maka wudhunya tidak sah. Itu masuk waktu. Kalau mualah itu maksudnya adalah terus-menerus dalam mengerjakan fardu wudhu. Jadi urutannya begini, kalau orang orang daimul hadas, satu itu yang kan tadi terus-terusan ya, nggak berhenti ya. Bersihkan najis dulu, kemudian dikasih disumpel kapas ya. Kapas, kalau kapas nggak cukup pakai perban. Nah, setelah waktu sholat bergegas melaksanakan wudhu, terus kemudian sholat itu. Kemudian yang kedua adalah nawaqidul wudhu, yang merusak atau membatalkan wudhu. Yang pertama adalah al-kharij min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihin aw ghairihi
ilal maniyyi. Jadi ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik dari jalan depan maupun belakang, baik itu berupa angin atau lainnya, kecuali sperma. Kalau sperma itu kan dianggap suci, ya. Jadi ini satu. Jadi keduanya kan kenapa kok begini ya? Karena keduanya, ini dua-duanya nih, ya, baik depan maupun belakang itu adalah sebuah alat atau tempat yang di situ diciptakan oleh Allah untuk keluarnya kotoran, untuk keluarnya kotoran, sehingga yang keluar dari situ dianggap kotor, ya, dianggap kotor meskipun itu misalnya nanti keluar berlian, ya kan, begitu BAB bukan kotor ribuan itu tapi emas, sekali keluar sekilo, kayak, iya kan, nah itu tetap itu wudhunya batal meskipun keluarnya emas. Kalau keluar emas berlian gak batal, gitu. Ya, sebab memang keduanya diciptakan oleh Allah untuk mengeluarkan kotoran. Maka semua apapun yang keluar dari situ, apapun bentuknya, itu dianggap membatalkan wudhu, kecuali satu tadi adalah sperma. Kemudian yang kedua adalah zawalul akli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard, yaitu hilangnya kesadaran, baik itu disebabkan tidur atau lainnya, tidur, pingsan, gila, ayan, ya. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu, kecuali tidurnya orang yang duduk bersila itu, ya. Terus kemudian dia merapatkan pantatnya ke tempat duduk atau dari bumi itu, ya. Jadi itu apa Rasulullah SAW bersabda, alainani wika usah faman nama falyatawaddo. Jadi kedua mata itulah pengikat lubang anus atau dia pengikat kesadaran, ya, pengikat atau kunci, ya, kunci kesadaran. Kalau matanya merem tidur berarti kesadarannya hilang. Maka kalau yang tidak membatalkan itu tidur yang menetapkan atau merapatkan pantatnya di tempat duduk bersila, itu bersila, ya. Dan ada satu hadis karena sahabat Rasulullah SAW yanamuna tsumma yusalluna wala yatawadduna, adalah sahabat Rasulullah SAW mereka tidur kemudian sholat tanpa berwudu, tapi kepalanya begini. Dalam riwayat lain yanamuna hatta takhfiqu ru'usahum al-ard, jadi sampai mereka itu mengangguk-anggukkan kepalanya ke bumi saking ngantuknya. Nah itu, iya. Nah kemudian yang ketiga iltiqa atau lamsu basarote rojulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyani min ghairi ail, adalah sentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya sudah gede, berarti sudah menginjak dewasa dan itu orang lain juga, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Jadi sentuhan kulit langsung, ya, sentuhan kulit langsung. Jadi ini, ya, satu, ya. Jadi keterangan itu adalah satu berbeda jenis, dan yang kedua bersentuhan sama-sama kulit, kecuali yang bukan termasuk kulit adalah rambut dan kuku. Kalau megang rambut berarti enggak batal, kuku juga tidak batal. Dulu ada seorang raja itu saya barang siapa yang bisa menyentuh anakku tanpa membatalkan wudu, tapi nyentuh bagian tubuhnya, maka dia akan dinikahkan dengan anakku. Berarti dia cari orang alim. Akhirnya itu anaknya kan ini, kalau disentuh rambutnya kayaknya nggak sopan, kayak dijambak ini kan, kayak ditarik. Kukunya mana? Kukunya kan panjang, digandengnya dia. Jadi nggak betul. Akhirnya dia nikah sama anaknya. cerita aja. Kemudian yang keempat adalah masuku bulil adami au halqati duburi bibat nirrohati au butunil asabi.
adalah menyentuh kubul. Yang kubul itu berarti alat kelamin au khalqati duburi, atau bagian lingkaran lubang bagian belakang ini. Ya, jadi pantat ya. Bukan lubang ini pantat yang gedenya, bukan. Sebagian ini ada yang pantat gede pertama, tapi yang kedua yang itu bagian lingkaran lubang itu. Ya, lingkaran yang lubang. Bibat nirrohati au butunil asobi, dengan bagian dalam telapak atau ujung, ya. Jadi ujung ini jari, bagian ini jari-jari ini, itu berarti batal, ya. Itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu tadi ada kata lamsu dengan masu. Kalau lamsu itu kan persentuhan tadi, kalau masu menyentuh. Ini perbedaannya begini antara lamsun dengan masun. Kalau lamsun itu dengan seluruh anggota tubuh. Jadi seluruh anggota tubuh itu berarti membatalkan, ya, seluruh anggota tubuh. Tapi kalau masun tadi itu hanya terjadi pada dengan telapak tangan ini. Kalau kita misalnya nyentuh kelamin ini dengan begini nih, iya kan? Dengan begini, gatal kan? Misalnya gatal, kena gatal tuh, ukurnya begini, kosong gitu, pakainya ini bagian ini. Nempel itu nggak batal. Iya, atau nyentuh sini bagian mata tadi ya, pakainya bukan ini, itu nggak batal. Itu bedanya lamsun sama masun. Kalau lamsun persentuhan dua kulit itu berarti seluruh tubuh kecuali tadi rambut dan kuku. Tapi kalau masun itu berarti semua. Masun itu berarti hanya dengan telapak tangan. Kemudian yang kedua perbedaannya lagi, lamsun itu adalah sentuhan lain jenis. Sentuhan. Kalau laki-laki sama laki-laki batal kan? Enggak kan? Nah, tapi kalau masun yang diterangkan tadi alat kelamin itu adalah dapat terjadi pada sesama jenis. Ini bapak megang kelaminnya ini, batal kan? Batal, tuh. Ya, batal. Tapi kalau tadi kan enggak, beda, harus sesama jenis. Kemudian yang ketiga lamsun. Antara masun perbedaannya lagi adalah kalau lamsun menyentuh tiap kulit bagian tubuh, termasuk yang putus. Pokoknya tubuh yang putus. Misalnya, ini bapak nih, misalnya di jalan nemu potongan itu jelas tubuh, itu berarti kalau dari jenis yang bukan mahram batal. Itu. Nah kemudian kalau emas itu dapat terjadi pada sesama jenis. Jadi memegang farji, alat vital termasuk yang putus itu memegangnya adalah batal. Ini ada alat kelamin jatuh, ada orang lagi jalan kelaminnya jatuh, itu bapak nemu apa ini ya, kok barang bagus banget, itu pakainya ini pak, pakainya ini bukan pakai ini, beda kan, pakainya ini, jadi pegang batal. Tapi kalau pakai ini enggak, ya kan. Kalau tadi potongan tubuh masih potongan, berarti kan bagian tubuh, terus kita bukan pegang tapi beda, itu batal ya. Mungkin baunya gitu. Yang keempat, langsung lagi sentuhannya membatalkan, yaitu yang menyentuh dan yang disentuh. Ini kalau kita tempelan sentuhan, ya kan, nyentuh, yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Nah kemudian kalau masun, ya, hanya ini membatalkan wudhunya itu yang menyentuh itu. Yang menyentuh itu batal. Contoh, bapak megang kelamin orang lain, yang dipegang batal kan? Yang memegang yang batal karena urusannya memegang, bukan yang disentuh. Kalau tadi kan sentuhan, ini disentuh nih, dipegang, itu ya, gitu. Jadi misalnya nih lagi nyebokin bocah, ya kan, nyentuh, gitu, atau disentuh, dipegang, gitu. Nah kemudian beda lagi langsung apabila masih mahram, ya kan, menyentuh kulit, maka wudhunya tidak batal, masih mahram. Misalnya kita
setuan sama kakak kita yang perempuan atau adik kita, batal ya? Nggak batal kan? Nggak batal. Tapi kalau masun yang tadi hubungannya dengan menyentuh kelamin, itu menyentuh farji siapapun, alat kelamin siapapun, termasuk alat kelamin mahramnya. Ya, alat kelamin mahramnya itu wudunya batal. Bahkan alat kelaminnya sendiri. Iya kan? Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang berapa ini? Saya catat 6. Langsung perbedaannya sama masun adalah langsung menyentuh orang yang telah mencapai batas usia yang dapat menimbulkan birahi. Kalau menyentuh anak kecil, kalau bersentuhan itu memang nggak batal. Kalau sudah yang menimbulkan birahi saja berarti dia sudah tamyiz ya. Anak-anak sekarang kelas berapa itu gede ya? Kalau udah kelas 6 gue yang ngomong artinya memang bisa menimbulkan syahwat. Jadi kayaknya sekitar umur 6 tahun ya, sekitar umur 6 tahun itu udah menimbulkan syahwat itu sekarang itu. Nah, kalau masun itu hingga menyentuh orang yang belum mencapai batas usia pun, itu misalnya batas usia yang menimbulkan birahi, tetap itu wudunya batal. Yang penting judulnya megang kelamin itu gitu. Kalau menyentuh kan beda. Nah, kemudian yang terakhir, lamsun itu terjadi antara dua orang sentuhan. Lamsun itu yang tadi sentuhan itu antara dua orang. Sedang masun itu tidak harus dua orang, satu orang miliknya sendiri itu juga batal. Inilah perbedaan antara lamsun dengan masun. Samanya berapa ini? Ya, itu butuh ya. Sekarang tayamum. Asbabut tayamum salah satu fakdul ma wal marad wal ihtiyaj ilahi li'aji hayawanin muhtaramin. Adalah sebabnya itu ada 3 sebab-sebab dibolehkan tayamum. 1, tidak adanya air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, butuh air. Ada tapi butuh. Sehingga satu contoh begini, misalnya orang ada air sih ada, tapi sekitar temannya itu butuh minum, berarti nggak usah. Atau ada air tapi nggak cukup untuk wudhu, sedikit sekali, maka tidak sampai selesai wudhu airnya maka di situ tayamum yang belum dibasuh itu diganti dengan tayamum. Ya, bukan tayamum di semua anggota badan. Tayamum itu kan anggotanya cuma dua, wajah dan tangan. Kemudian itu dibutuhkan untuk apa? Untuk hewan-hewan yang dimuliakan. Ya, manusia termasuk itu dimuliakan. Ini bahasanya hayawan ya. Nanti ada hayawanati itu. Jangan salah sangka. Nanti saya dikira ngatain ayam apa enggak ya. Nah, ghairul muhtaram sitatun, orang yang tidak, atau hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, enggak sholat itu enggak mulia. Wazani al-musan, orang yang suka zina musan, sudah berkeluarga zina itu berarti enggak mulia. Wal murtad, orang murtad. Wal kafir al-harbi, kafir biasa. Coba ini itu wal khinzir dan babi. Nah, tayamum ini kalau lengkapnya ya, secara syariat, kalau secara bahasa itu cuma menyengaja. Kalau secara syariat itu adalah mengusapkan debu yang suci pada wajah dan kedua tangan beserta 2 siku yang fungsinya adalah, ini fungsi tayamum: 1, sebagai pengganti wudhu, yang kedua sebagai pengganti mandi, yang ketiga sebagai pengganti basuhan anggota wudhu yang wajib tapi tidak terbasuh. Ini fungsi tayamum. Boleh sholat karena dia apa? Apalagi nyawit tayamum nurufil hadatsil asghar, ya salah. Kenapa? Fungsi tayamum bukan menghilangkan hadas, itu gitu. Jadi salah.
Maka kalau wudhu cukup nawaitul wudhu, nawaitul raf'al hadas itu udah cukup. Nah kalau wudhu tajdid bagaimana? Memperbarui wudhu. Memperbarui wudhu ya cukup nawaitul wudhu. Kalau nawaitul wudhu liraf'il hadatil asghar, liraf'il hadas atau nawaitul raf'al hadas, itu dua ulama berpendapat. Sebagian ulama nggak sah wudhunya, Pak. Jadi wudhu yang itu kenapa? Karena sebelumnya dia nggak punya hadas, itu tajdidul wudhu. Tapi Imam Rafi'i itu mengsahkan, sah, tetap sah. Jadi ada dua pendapat. Satu mengatakan itu nggak sah, kalau lihat begitu memperbarui wudhu. Berarti memperbarui wudhu kan jadi punya wudhu kan hukumnya sunnah kan, udah lama gitu. Kenapa disunahkan? Karena kita bisa jadi meskipun nggak batal secara lahiriah, kita bisa jadi maksiat, lihat orang, misalnya pakai celana pendek, terus-terusan lihat pahanya gitu, dia mulus amat, ya, gitu. Ya kan jadi sudah berdosa, gitu. Ya belum? Sudah? Berarti kebetulan ngaji nih. Gitu ya. Apa terusin besok aja? Oh besok ada hari ya. Nanti kalau belum hari datang meninggal gimana? Nah itu dia. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, yang sehat, dihindarkan dari penyakit yang melemahkan ibadah. Jadi praktek tayamum ini Pak, untuk praktek aja dulu, nanti terusan keterangannya besok ya. Ini prakteknya gini, tayamum. Berdiri ya. Ini misalnya nih, kita kan hanya butuh debu sedikit ya. Misalnya setengah sendok juga nggak apa-apa. Ini kertas 2, kertas 1 dikasih. Terus kemudian kita tepukan tangan. Misalnya memindahkan debu. Kalau di temboknya, misalnya ada debunya begini, ya kan? Nah, terus kemudian kita langsung ke wajah semuanya. Jadi dikira-kira aja. Pakainya zon Pak. Nggak yakin kalau tayamum itu, kalau debu itu sudah rata enggak. Jadi nggak harus begitu, tapi zon pakainya. Zon. Kalau yakin itu 100%, kalau zon 75%, kalau sak 50. Sak contohnya saya sholat ini 2 apa 3, terus ragu terus. Ini 2 apa 3, akhirnya kita putuskan 2 supaya ditambah 1 lagi supaya yakin. Kalau yakin berarti 100%. Ini gini. Jadi ini nggak usah terlalu rapat, jadi nggak terlalu renggang, ya sedang aja. Ini begini, itu kayak itulah kayak wudhu. Nah kemudian mengambil lagi. Kalau di tempat tadi enggak harus di tempat lain, diambil lagi dari nggak apa-apa. Yang penting ada debunya. Kalau dikira-kira debunya sudah nempel ke sini, itu berarti tempat lain. Ini tadi di sini. Kemudian tangan, ini caranya begini. Nih, ya, ini yang jari begini, set, ya kan? Terus ini jangan disentuh ini. Ada debunya yang mau digunakan. Nanti kalau digunakan jadi musnah kalau disentuh. Ini yang tadi terus ke sini, set, terus ini kan tadi. Satu itu, yang kedua, ini pakai pergelangan ya Pak. Jadi sini sampai pergelangan, misalnya ya sampai pergelangan tuh gitu sampai pergelangan aja. Atau gini, misalnya gini yang gampang, ini gini, saya udah gini aja sampai sini, sampai pergelangan, saya muter-muter aja. Itu juga boleh. Yang penting itu. Niatnya kapan? Niatnya adalah satu, ketika menepukkan tangan ke debu, atau ulama lain berpendapat sebelum mengusapkan ke wajah, beda sama wudhu. Jadi ketika menepukkan tangan, sebagian ulama itu harus sudah niat Pak. Nawaitu tayammuma listibahati sholat. Atau bahasa kita aja, saya punya tayamum untuk diperbolehkannya sholat, tepuk gitu. Atau tepuk, terus kemudian sebelum ke wajah
nawaitu tayamum listibahati sol, niatnya di situ, niatnya tempat niatnya, bukan seperti wudhu. Kalau wudhu niatnya ketika bersamaan dengan basuhan yang pertama, yang wajib pertama, yaitu ketika basuh muka. Nah, itu niat baru. Paham ya? Jadi itu tentang tayamum. Nanti kelanjutannya adalah ketika saya ngisi lagi. Ya. Jadi nanti kita lanjutkan. Itu nanti akan supaya mengerti apa perbedaan antara wudhu dengan tayamum. Itu aja dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madhab Hanafi itu membolehkan tayamum beberapa kali sholat fardu. Kalau di Syafi'i sholat jamaah itu berarti harus dua tayamum. Harus dua tayamum itu yang fardu. Berbeda sama sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Ini ada dua hal sholat jenazah ini. Ada dua hal. Yang pertama, sholat jenazah kalau dalam bab tayamum itu dianggap atau dikategorikan kepada hukum sunnah, sehingga tayamum sekali untuk sholat jenazah beberapa kali itu boleh. Yang kedua, ini karena pertanyaan ya. Yang kedua, itu dalam bab tayamum ada istilah seseorang tayamum, ada orang yang tayamum dan melakukannya harus setelah tayamumnya orang lain. Contoh, ini nggak ada air, si mayit juga nggak bisa dimandikan dengan air. Akhirnya mayit harus ditayamumi. Maka orang yang ikut sholat jenazah, ini orang yang ikut sholat jenazah, dia harus setelah tayamumnya si mayit. Itu namanya tayamum yang dilakukan oleh seseorang yang dia melakukannya harus setelah tayamumnya orang lain. Itu gitu. Jadi ceritanya nggak ada air, sehingga si mayitnya tayamum. Maka mayit ditayamumi dulu, baru yang mau sholat itu tayamum. Jadi nggak boleh yang tayamum yang sholat dulu, mayitnya baru ditayamumi. Nah itu ya, itu aja. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.